Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Musa radhiyallahu anhu annausu ila anibnatin wabnati benin wa ukhtin faqala lil ibnati an-nisfu walil ukhti an-nisfu waqti ibna Mas'udin fasayutabi'uni fasu'ila ibnu Mas'udin wa ukhbira bi qawli Abi Musa faqala laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libnati an-nisfu wa libnatil ibni as-sudus takmilatus sulus wa ma baqiya lil ukhti fa ukhbira Abu Musa bi qawli ibni Mas'udin faqala tas'aluni madama hadzal habru fikum. Diriwayatkan dari Abi Musa bahwa beliau ditanya tentang anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan. Beliau menjawab, libnati an-nisfu, anak perempuan itu kalau cuma sendirian, tidak ada anak laki-laki, ya, maka cuma dapat separuh, sebagian separuh dari harta yang dimiliki orang tuanya. Nah ini kalau nggak ada anak laki-laki, kemarin saya bahas, bocor kepada saudara nanti, ya. Tidak bisa dimiliki semua sama anak perempuan kalau cuma satu anak perempuannya. Jadi contohnya kalau ada orang tua punya anak perempuan cuma satu, itu nanti kalau pakai ilmu faraid cuma dapat separoh, ya. Ya, separohnya berarti nanti bocor pada saudara-saudara mayit. Nah, ini jadi kembali. Kalau misalkan saudara-saudara mayit ini nggak ada, cuma ada saudara perempuannya, udah berarti separoh-separoh. Misalkan nggak ada anak laki-laki, kalau ada anak laki-laki, saudara laki-laki, maksudnya saudara laki-laki, berarti ya saudara laki-laki dua bagian, saudara perempuan satu bagian, tinggal di berapa orang saja kebagian gitu. Walil ukhti anisfu nih, jadi contohnya kalau ada mayit meninggalkan saudara perempuan satu, menerima anak perempuan satu, itu udah separuh-separuh, udah nggak ada yang lain. Kemudian bagaimana tentang anak kalau masih ada, ya, ini misalkan ini contohnya ibnatin wa ibnatibnin wa ukhtin. Gitu. Kalau ada mayit meninggalkan anak perempuan satu, kemudian anak perempuannya laki-laki. Jadi anak laki-laki kan mati duluan. Kalau mati duluan kan nggak dapat warisan, tapi dia punya anak perempuan, ponakan berarti cucu, itu dapat, ya. Kalau nggak ada anak laki-laki, kalau ada anak laki udah nggak, semua nggak ada yang dapat, cucu nggak dapat, saudara nggak dapat, ya. Yang kalau pasti dapat itu anak bapak ibu itu. Kakek kalau masih ada bapak ya nggak dapat juga. Itu kalau masih ada bapak sama ada ibu, bapak ibu pasti dapat. Cuma kalau sedikit kan apa dawil furud nanti, ya. Dawil furud. Nah ini jadi yang dawil furud itu seperti apa tuh namanya, bapak, ibu, kakek. Kalau kayak anak laki-laki itu asobah, sisa, tapi sisa paling banyak walaupun sisa. Ya, artinya sisa tapi semua nggak bisa dapat kalau ada anak laki-laki.
Nanti anak perempuan juga kalau misalkan ada anak laki, anak-anak perempuan itu enggak separuh, artinya tadi sebagian daripada anak laki-laki. Misalkan ada laki-laki meninggal, punya istri, meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan satu-satu, contohnya yang gampang saja. Laki satu, perempuan satu. Maka istri itu dapat as-sumun, 1/8. 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Dibuat saja gambaran hartanya 80 juta, yang gampang nih untuk ngitungnya. Jadi istri dapat 10 juta, 1/8-nya itu 10 juta. 70 jutanya milik anaknya berdua, laki dan perempuan. Cuma laki sebagian dua, berarti itu dari 3, 70 dibagi 3. Karena anak laki 2 bagian, berarti bagi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, sebagian untuk anak perempuan. Mungkin banyak sekarang kalau begitu tidak adil. Misalkan Allah itu tahu, ini kan Allah kan dari Al-Quran ini hadis itu menguatkan Al-Quran. Allah itu tahu bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab, ya. Makanya dapat warisannya lebih gede. Cuma jangan cuma tanggung jawab dapat warisannya doang, ya. Ini banyak kan begitu. Tanggung jawab juga kalau andai kan orang tuanya sakit, orang tua itu atau adik-adiknya orang meninggal, adiknya tanggung jawab itu. Ini kebanyakan cuma minta tanggung jawab dari warisannya doang. Tanggung jawab dari utangnya juga harus dibayar. Kalau orang tua punya utang, orang anak laki-laki wajib bayar. Tuh. Jadi berat, makanya karena banyak tanggung jawabnya, maka dapat warisannya juga 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu. Anak perempuan udah dibawa, ditanggung jawab oleh suaminya. Gitu. Begitu Allah yang mengaturnya. Kembali an Anasin wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ubnu ukhtil qaumi min anfusim. Ini udah an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul manidda'a. Jadi di sini sedikit ya bab hadis-hadis tentang faraidnya. Kalau di hadis-hadis yang lain banyak. Ini cuma yang bahwa ada seharusnya ilmu faraid harus dilaksanakan. Cuma sekarang sudah hilang. Artinya gini, kata Rasulullah sendiri paling cepat hilang, maksudnya tidak dilakukan nanti akhir zaman itu ada ilmu faraid. Buktinya sekarang udah pakai faraid negara, laki dan perempuan sama kan gitu. Artinya udah nggak pakai ilmu faraid sesuai dengan syariat Islam, tidak udah dipakai. Kembali makanya hadis-hadisnya juga tidak banyak ya, karena hampir setiap orang sudah tidak mau memakainya. Jangankan yang tidak mengerti, yang sudah mengerti hukum saja sudah tidak mau, pengennya sudah sama ratakan saja gitu. Dengan alasan berbuat adil. Kalau mau berbuat adil harusnya hibah, pemberian, jangan waris. Makanya baik bapak saya maupun mertua saya sebelum meninggal sudah dibagi-bagikan. Ya. Dibagikan sama. Nggak laki nggak perempuan sama, supaya nggak menentang syariat Islam faraid. Dibagi semua sama. Ini untuk ini untuk ini. Tapi tetap walau ditanya bagi yang ya laki-lakinya maupun perempuannya, pokoknya walhasil ini tempat ini untuk mau nggak ini. Kalau misalkan ada yang merasa kurang nanti ditambah lagi, masih hidup, gampang. Itu.
Dan nanti udah atas nama anak-anaknya, tapi selama hidup masih dipegang sama ya, orang tua ya. Dia yang berhak membagikan. Tapi nanti biasanya kalau bapak maupun mertua itu nanti hasilnya, misalkan nih bapak apa sawah, ya hasilnya dikasihkan sama yang ya setelah diambil untuk ongkos apa segala macam-macam, dikasihkan kepada yang memilikinya. Tapi juga yang lain-lainnya dibagi. Dari misalkan nih, ini sawahnya bagian saya, misalkan bapak saya begitu panen, saya adik-adik kakak, adik-adik saya semuanya dan kakak dibagi. Tapi yang paling banyak saya karena milik saya katanya begitu. Begitu pula kalau adik saya ya sawahnya adik saya diurusin sama bapak, udah ongkos semuanya, nanti saya dan lainnya dapat sedikit, cuma yang paling banyak yang punyai, yang memiliki. Begitu pula mertua. Nah, tapi kalau mertua sama, misalkan nih dapat 1 ton 1 kintalan semua sama, walaupun yang memilikinya 1 kilo, yang nggak memiliki semua, karena itu bukan ini usaha saya kata mertua. Nah, jadi ini berikan betul. Itu. Nah. Supaya jadi begitu meninggal udah nggak ada yang meributkan apa warisan. Ini banyak kan yang terjadi ribut warisan kan gara-gara apa? Gara-gara seperti tadi. Yang satu pengen sesuai syariat Islam. Biasanya laki-laki pengen dapat tuan. Yang satu lagi pengen sama dengan hukum negara. Sama rata laki dan perempuan. Ribut. Nah, kembali sami'tu Nabi yaqul manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun fa dzukira dzalika li Abi Bakrah faqala wa ana sami'atu udhunaya wa wa'ahu qalbi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, siapa yang mengaku-ngaku bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka sorga haram baginya. Ya. Dalam hadis yang lain, min a'zamil fira ayyadda yarrajulu abahu ghaira abihi. Bohong yang paling besar dosanya adalah orang yang mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Dengan hadis ini maka tabanni atau adopsi anak hukumnya haram. Ya. Tegas, haram. Ya. Yang boleh berbuat baik mengurusi anak orang lain yang tidak nasabnya tidak dirobah, tetap dia binnya kepada bapak yang membuatnya, ibu yang melahirkannya. Ya. Nah, sementara sekarang banyakan begitu, kalau udah udah adopsi itu sudah dihilangkan. Kenapa? Karena tadi siapa yang mengaku bapak yang bukan bapaknya, maka sorga haram baginya kalau dia tahu. Artinya kalau tidak tahu, maka yang tahu siapa? Orang tuanya yang dosa. Orang yang mengangkat anaknya kalau nggak kasih tahu, harus kasih tahu bapak kamu yang sebenarnya ini. Saya cuma tugas untuk mengurusi kamu, membiayai kamu, kasihan orang tua kamu tidak mampu. Supaya dia apa? Supaya dia bersyukur kepada orang tuanya juga, kepada yang mengurusinya juga. Berterima kasih tidak hanya kepada orang yang mengurusi, tapi juga orang tuanya. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada bapaknya, nggak akan lahir ke dunia. Memang ada, kecuali selain Siti Maryam, perempuan kayak ayam gitu, tanpa ada jagonya bisa nelor. Gak ada perempuan tanpa ada laki-laki bisa melahirkan anak kecuali Siti Maryam. Nabi Isa itu pun akan namanya ditiup oleh malaikat Jibril. Ya. Ini jadi kembali
sekali lagi ingat, bagi yang adopsi harus kasih tahu orang tua yang aslinya. Apalagi perempuan ya. Karena perempuan harus walinya itu harus benar-benar bapak angkat tidak berhak menikahkan, bukan wali. Tidak sah pernikahannya kalau bapak angkat yang menikahkan. Maka kalau tidak sah, maka perzinaan terus. Setiap melakukan dia adalah hukumnya berzina. Siapa? Ya bukan hanya yang tahu, termasuk semua yang tahu, orang tuanya. Orang tua angkatnya juga dapat bagian dosa zina. Kenapa dibasuhkan ke dalam bab faraid? Karena tidak berhak menerima waris ya. Anak angkat tidak berhak menerima waris, bukan nasab, artinya bukan mahram kalau sampai batal. Jadi kalau sampai mengaku-ngaku misalkan dia pada ibunya bukan, dia sholat bersalaman, itu batal. Kecuali kalau disusuin dari kecil, namanya anak rodo, anak suson, ya itu beda lagi, jadi mahram. Tapi kalau nggak disusuin itu pokoknya bukan mahram. Jadi kalau sampai ini jadi merusak segalanya kalau sampai tidak dikasih tahu. Merusak dari sisi kalau sholat bersentuhan batal, mengambil hak orang lain, tidak berhak dapat warisan, diberi dapat warisan. Kemudian juga tidak mengakui bapak yang sebenarnya ya. Banyak ya, walaupun udah dikasih tahu banyak. Bapak aslinya gak memiliki apa-apa, bapak angkatnya kaya, malu sama teman-temannya mengakui bapak aslinya itu tidak sedikit. Saya menasehatin aja berapa orang tuh. Ada walaupun alasannya dia ini, ada yang saya nasihati dia habisnya saya kenapa dibuang katanya gitu. Loh. Kok dibuang? Kamu seharusnya bersyukur dong. Orang tua kamu tidak mampu. Kalau seandainya diurusnya orang tua kamu, mungkin itu di tempat sana loh, di tempat gelandangan, maksudnya tempat-tempat yang kumuh. Jadi seharusnya berterima kasih pada orang tua karena pengen menyenangkan kamu, dikasih sama orang kaya. Jangan merasa dibuang. Tinggal terima kasih pada yang mengangkat, yang mengurusi. Begitu pula harus berterima kasih pada orang tua karena bagaimanapun itu adalah orang yang telah membuat lahir ya. Jadi nggak mau kalau pokoknya bawa angkatnya aja di sekolahan di mana. Jadi ya akhirnya sadar datang kepada ibunya ya. Karena bapaknya nggak tahu kemana. Jadi ya udah yang ada dulu, nanti kalau ketemu cari, kalau udah apalagi kalau itu untuk laki-laki. Kalau perempuan kan harus walinya itu bapaknya, bapak aslinya. Nggak boleh, nggak berhak. Tidak sah ya, bukan hanya ini, tidak sah nikahnya kalau yang mengawinkan, menikahkannya adalah bapak angkat. Nah kalau tidak sah pernikahannya berarti hukumnya berzina setiap melakukan hubungan sebagai suami istri. Itu. Ini manidda'a ila ghairi abihi wa huwa. Jadi siapa yang mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya padahal dia tahu wa huwa ya'lamu, maka fal jannatu haramun, maka sorga haram baginya. Artinya dosa besar. Kalau ada bahasa begini bukan berarti kemudian nanti nggak akan masuk sorga ya. Dosa besar kalau nggak mau bertobat, artinya nggak mau berubah, itu bisa terjadi, nggak akan masuk. Tapi kalau kemudian akhirnya dia mengakui bapak yang sebenarnya, bertobat, ya tentu saja tidak diharamkan sorganya. Makanya kalau hadis jangan sedikit-sedikit neraka. Ini jadi kembali
Yang merasa, jadi dengan hadis ini kasih tahu anak yang angkat tadi, kasih tahu bapak yang sebenarnya, ibu yang sebenarnya. Saya tanya sama bapak-bapak semua yang hadir, andaikan kejadian anaknya nggak ngakuin, kira-kira enak nggak ya, seneng nggak ya kira-kira? Punya anak nggak ngakuin sebagai kita bapaknya, karena miskin misalkan, kan nggak punya miliki apa-apa, itu nggak percaya kalau nggak sakit hati itu. Ya Allah, punya anak kok nggak ngakuin saya sebagai bapaknya. Itu makanya harus kasih tahu, jangan dibiarkan sampai mati, dibawa mati. Ini banyak yang bilang jangan tahu, jangan sampai tahu. Soal nanti dia kasihan, sedih, apa segalanya itu resiko. Ya. Jangan mengutamakan perasaan daripada hukum, mengalahkan hukum. Harus utamakan hukum daripada perasaan. Soal sedih, tidak masalah, itu aja sedih biasa. Ditinggalkan juga sedih. Manusia itu ya. Harus siap. Ya. Harus kasih tahu. Masalah tinggal tidak usah, tidak ada perubahan, tetap walaupun bapak angkat, ibu angkat tetap sayang sama kamu. Tapi kamu harus tahu tuh bapak kamu sanah datang silaturahim gitu. Makanya Abu Yazayadi mengangkat, beliau tidak punya anak, mengurusi anak orang lain, tidak mau dengan cara sampai di status misalkan di sekolahan binnya itu enggak. Pokoknya dibiayain pondoknya, kuliahnya, apa saja dibiayain, tapi tetap suruh daftar ke sekolahan bin bapaknya, nggak mau dia bin dia, walaupun biayanya itu. Itu yang terhormat, yang bagus ya. Ikhlas namanya. Ya tetap aja orang kalaupun begitu kan, kalau orang yang benar, orang yang soleh pasti berterima kasih, bukan hanya pada bapak, tapi yang biayain juga pasti harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum, karena Rasulullah la ashkurun nas malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik, maka tidak dianggap bersyukur pada Allah kalaupun dia rajin ibadah. Jadi kalau orang yang soleh pasti bersyukur bahwa biaya saya dibiayain oleh ini orang tua, tetap semuanya, tidak ada yang diinikan. Sekali lagi dengan hadis manid da'a ila ghairi abihi, adopsi anak haram hukumnya. Ya. Kalau sekedar mengurusi, membiayai, walaupun misalkan berada di rumahnya tetap nggak apa-apa, ya dianggap sebagai anak biasa, dikasih segala dipenuhi itu, tapi bahwa dia bin anunya kepada bapaknya itu nggak jadi masalah, itu lebih terhormat. Nah, yang tidak boleh sampai menghilangkan jejak orang tuanya, ataupun sudah dikasih tahu nih si anak masih juga nggak mau, itu termasuk ini ya, manidaa masuknya ya. Apapun alasannya, apa karena malu, apa karena apa. Kembali an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi faqad kafara. Jangan benci kalian kepada bapak-bapak kalian. Ya. Kenapa? Siapa saja yang benci pada bapaknya, maka keturunannya, maksudnya orang tuanya, bukan hanya bapak, termasuk ibunya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, ya. Mengufuri nikmat Allah, mengufuri hukum Allah, ya. Nah, bukan kufur kemudian kafir, bukan orang Islam, ya. Bisa benar-benar kafir kalau menganggap bahwa tidak apa-apa. Ini karena itu maka jangan sampai disembunyikan, karena ada hadis la targhabu, jangan benci pada bapak atau membuat benci.
Contohnya misalkan ngangkat anak biar anaknya itu nggak lupa berdirinya, dia supaya benci sama bapaknya. Ya. Itu juga orang yang membuat bencinya juga sama. Takut kafaro. Ya. Artinya dosa besar. Ya. Begitu pula sampai ke atasnya. Ya. Ini disebut bapak lil gholabah. Lil gholabah itu untuk apa namanya, yang untuk lebih diunukan, bukan hanya bapak yang dimaksud, termasuk ibu, saudara. Karena al akhul kabir bimanzilatil ab. Saudara yang besar, saudara tua itu menempati kedudukannya orang tua. Nah. La targhabu an abaikum. Ini jadi abaikum, bapak, kakek, saudara, semuanya yang sifatnya masih ada hubungan sebagai wali. Apalagi seorang perempuan, anak perempuan. Nah, ini karena kalau nggak sah pernikahan tanpa ada orang tua, bapak wali. Yaitu bapak, kakeknya terus ke atas. Kemudian apanya itu saudara, anak, ponakan, tuwali itu ya. Jadi makanya jangan sampai benci sama orang tua ataupun menyuruh orang lain benci sama orang tuanya gara-gara adopsi anak tadi. Ini ada 2 kasus saya yang ketua KUA di daerah apa tuh namanya, Jati Bening ya. Jadi waktu saya ngajar di sana itu ada ketua KUA Bapak Fuad Anis dulu, Anis Fuad bukan balik, Anis Fuad. Dia ketua KUA di daerah Bintara. Kemudian dia rajin ngaji tafsir Munir ke saya dengan Ihya Ulumuddin. Ya. Saya mengaji begini tuh bahwa dari tahun berapa ya, pindah-pindah masjid terus. Kalau udah ada yang kira-kira menggantikan, saya tinggalin, ganti lagi tempat lain lagi. Nah, itu dia digantikan teruskan sama Ustadz Anis Fuad. Kemarin juga ke rumah ke Cirebon itu. Itu dia waktu menikahkan ada peristiwa bapak angkatnya itu ngotot, ini anak saya, harus saya yang menikahkan. Bingung tuh Ustadz, ada itu udah jelasin bahwa anak bapak angkat itu bukan wali, tidak berhak menjadi wali. Harus tanya bapaknya di mana. Dan saudara-saudara nggak ada bapaknya ya adik-adik, kakak adiknya kan gitu. Begitu pula apa tuh namanya, dan itu hilang, artinya tidak kasih tahu, mau nggak tahu. Nah, bingung kan si anu itu, gimana ini, ngotot harus dia. Nah, begitu pas itu ngebel kata saya ya sudah, turutin aja. Daripada ribut-ribut di tempat keramaian, nanti dibilangin ntar akan ulang gitu. Kebetulan anaknya juga, anak perempuannya juga ngerti belajar agama, jadi dia sadar bahwa angkatnya tidak berhak menikahkan. Dan tanya-tanya bapak aslinya, saudaranya udah nggak ketemu, udah nggak tahu orang. Dengar sih kata dia, katanya dari Indramayu, tapi Indramayu yang mana itu udah pokoknya menghilang jejak lah gitu lah. Kalau orang saya di saya punya mati obor. Gitu. Sudah diikutin aja, nanti pindah rumah akad. Begitu habis itu
langsung apa itu namanya makan-makan, nggak bisa hari itu, sudah lain hari, kata saya itu lain. Asal bilangin jangan sampai melakukan hubungan sebagai suami istri itu belum sah itu. Ya ngerti, dua-duanya ngerti, si suaminya juga sedikit mengerti. Lah ya dia ya sudah ikutin bapak angkatnya, akad nikah di situ cuma disaksikan. Ya. Walaupun misalkan mewakilkan juga kan itu namanya menikahkan, sama nggak berhak. Misalkan nih, saya sebagai penghulu, ada orang wakil nikahkan anak saya, itu tidak berhak mewakilkan kalau namanya bukan wali. Tidak sah wakilnya, tidak sah menikahkannya tetap. Ya dia turutin tuh, yang menikahkan bukan dia, cuma dia harus saya mewakilkannya gitu. Di lain hari dengan bersembunyi tanpa pengetahuan bapak angkatnya akan nikah ulang oleh. Kenapa? Karena fasultanu waliyuman la waliyalah. Hakim atau penghulu itu walinya yang tidak punya wali, karena dia tidak punya wali. Bapak angkat bukan walinya, bapak aslinya, saudaranya, semuanya sudah tidak ada, tidak mungkin ketemu pada saat itu. Ya sudah, berarti harus kepada walinya, itu wali hakim, artinya kepada penghulu dalam hal ini. Jadi ini tahkim, si perempuan, Pak penghulu, saya mengangkat engkau sebagai wali, tolong nikahkan saya. Namanya tahkim begitu. Ini terjadi 2 kali, yang satu di daerah apa itu namanya Pondok Gede. Sama saya ngajar di masjid saya begini nih, di daerah Pondok Gede itu. Begitu juga kejadiannya. Jadi penghulunya itu, kalau penghulu yang nggak ngaji sama saya barangkali nggak tahu. Saya nggak tahu peristiwanya. Dia tanya bagaimana ini, ada apa orang tua angkat kok kepengen menjadi wali itu. Ngotot nggak bisa, nggak boleh. Ya sama kejadian, udah turutin nanti. Kemudian kalau dia ada orang tua aslinya, tahu si anaknya itu tahu orang tua aslinya, suruh ngubungin orang tua aslinya. Kalau orang tua aslinya suruh nelpon, karena udah ada HP waktu itu ya. Suruh nelpon, kasih telepon, suruh mewakilkan kepada penghulu tadi. Beres sudah. Sama yang perempuannya juga di sekolah di aliyah yang ngerti hukum. Sedikit-sedikit mengertilah. Itu. Andaikan perempuan yang nggak ngerti hukum ya Allah alam. Udah. Ini jadi makanya tadi manidda ila ghairi abi, jadi merusak banyak hukum kalau sampai adopsi anak itu sampai menghilangkan orang tua yang aslinya. Kalau mengurusi itu terhormat, bagus sekali, mulia, ya. Membiayai anak orang lain sampai, tapi tetap harus kasih tahu orang tua yang aslinya. Al-Hudud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba faqala idribuhu faqala Abu Hurairah fa minnad dharib bi yadi wa minad dharib bi na'li wa minad dharib bi thawbi fan syarafa qala ba'dul qaum adzakallahu qala la taqulu hakadha la tu'inu alai syaitan. Nabi Muhammad pernah dihadapkan seseorang yang minum minuman keras, minum arak. Kata Rasulullah, cambuk, idribuhu. Ya. Karena hukuman minum arak itu dicambuk 80 kali cambukan. Ya. Cambuk. Kalau zina ghairu muhson 100 kali cambukan. Nah,
Famin ad-dhari biyadi wa min ad-dhari binali. Bagaimana dia dicambuknya? Jangan pakai tangan, harusnya pakai cambuk, kata Rasulullah. Gak boleh juga pakai sandal. Lah kalau pakai sandal ya udah sandal jepit biar enggak pakai cambuk. Memang tujuannya apalah untuk membuat takzir, bikin kapok. Tapi enggak, dari sekian dari zaman Rasulullah, kalau yang namanya dicambuk gara-gara minum arak atau zina ghair muhsan enggak mati. Ya. Kalau ranjam ya sampai mati. Kalau diranjam itu karena dilemparin batu sampai mati. Bagian sahabat berkata, "Azzakallah, semoga Allah menghina engkau, merendahkan engkau." Kata Rasul, jangan berkata begitu, nggak boleh. Ya. Sekalipun itu orang jahat, sekalipun itu orang yang melakukan kesalahan, jangan atau mengucapkan kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang merendahkan. Karena itu artinya menolong setan. Setan seneng kalau kamu mengucapkan begitu. Oh. Nah, ini adzakallah aja nggak boleh, apalagi ahli ngomong sama orang yang dikir pada ahli neraka. Paham nggak bapak-bapak begini nih? Ya. Maaf, itu orang orang itu adalah minum arak, udah jelas minum arak. Terus adzakallah, mudah-mudahan Allah menghina merendahkan kamu. Itu oleh Rasulullah dilarang, jangan ucapkan begitu, itu namanya menolong setan. Lah ada orang yang baca Yasin disebut ahli neraka. Paham gak kira-kira nih Bapak-bapak? Merendah, kata jangan menolong setan, ucapan-ucapan gitu. Ya tinggal kalau pakai hukum dihukum karena ibarat, tapi juga jangan mengucapkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Harusnya begitu. Orang baca Yasin, kumpul-kumpul, tahlilan kok disebut itu doa ahli neraka. Jadi dari sejak dahulu ya, kalau yang namanya perbedaan pendapat itu sudah zaman Nabi ada pun sudah ada. Cuma kalau zaman Nabi begitu ada sahabat berbeda pendapat, Nabi langsung menjawab. Nah sekarang ya tentu saja pakai hadis-hadisnya Nabi, semuanya ada masing-masing. Ini jadi tadi ada orang yang minum arak kemudian disuruh dihukum, dicambuk. Ada sebagian, semoga Allah merendahkan, menghancurkan kamu. Itu Rasulullah melarang. Jangan kamu ucapkan itu berarti menolong setan. Setan itu seneng kalau ada orang yang kalau ngomongnya seperti itu. Kalau menolong setan ya sudah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ma kuntu li uqima haddan ala ahadin fayamuta fa ajda fi nafsi illa shaibal khamri fa innahu law mata lawadaitu wa dzalika anna Rasulullah SAW lam yasunnahu. Sahabat Ali berkata, ma kuntu li uqima haddan ala ahadin. Saya tidak menegakkan hukuman kepada seseorang kecuali kemudian sampai mati, kecuali illa shaibal khamri, kecuali orang yang minum arak, mempunyai arak, maksudnya orang yang minum arak. Maksudnya begini, sahabat Ali pernah berkata bahwa saya tidak pernah menegakkan hukum Allah sampai mati itu kecuali yang minum arak. Yang lain misalkan dipotong tangannya ya tetap masih hidup. Perempuan yang zina ghairu muhsan, kalau yang muhsan memang mati hukumannya. Dilempari batu, dikubur di tengah jalan, ranjam itu, mana rojmun itu, dikubur di tengah jalan setengah badan.
disiapkan batu di sebelah kanan kiri, setiap orang lewat harus melemparkan batu kepadanya sampai meninggal. Maka lebih cepat, lebih bagus, lebih meringankan. Nah, tuh. Tapi kalau ghairu muhson yang belum sama-sama belum nikah, belum punya pasangan, itu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ya. Diasingkan. Ini sekarang malah dirame-rame. Diasingkan 1 tahun, dicambuk itu nggak mati. Kecuali ini sahabat ini pernah, tapi tidak semua yang dicambuk itu pernah. Ada orang yang apa tuh namanya minum arak dicambuk sampai akhirnya mati. Itu mungkin karena dianya lagi dalam keadaan lemah ya, atau udah minum araknya berlebihan sehingga sudah hancur tuh jiwanya, udah ininya ya. Tidak ada kekuatan. Kalau ini nggak akan menyebabkan mati. Tuh. Kemudian apa nama itu? Tapi pada saat itu sahabat Ali diat, artinya denda. Padahal Rasulullah tidak mengsunahkan, tidak mewartakan. Karena apa? Karena melaksanakan hukum walaupun mati tidak berdosa. Ada orang dikisos, itu yang mengkisos itu tidak berdosa. Itu. Ya tadi sama seperti itu, sebenarnya tidak harus pakai diat. Ya. Ada orang dibunuh lagi, itu yang membunuh disuruh menghukum dengan hukuman, itu yang menghukum orang yang membunuh tadi itu tidak berdosa karena dia lagi melaksanakan hukuman Allah. Betul. Ada hadis mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, apalagi agamanya, negaranya, maka mati syahid. Artinya kalau mati syahid, kalau dia membunuhnya nggak dosa. Kalau mati syahid, kalau bunuh berarti tidak dosa. Maka kalau ada kata Imam Abu Hanifah, malam-malam ada gedor-gedor bawa golok. Sebelum dia bunuh duluan, nggak dosa. Tapi Imam Syafi'i, jangan. Nanti kalau masih ada jalan keluar, jangan sampai membunuh. Kalau sudah terpepet nggak bisa ada jalan lain, daripada terbunuh lebih baik membunuh. Itu baru. Imam Abu Hanifah nggak bisa kalau udah ada jelas hadisnya membela diri, membela harta itu udah gak berdosa. Cuma di Indonesia tetap saja walaupun bela diri masuk penjara lah ya. Walaupun bela diri kalau di Indonesia masuk penjara lah. Padahal dia mau dibunuh, dirampok, kemudian sampai rampok yang mati, misalkan. Tetap saja itu orang masuk penjara karena dianggapnya pembunuhan. Kalau secara hukum agama tidak berdosa. Bela diri. Tadi ada hadisnya mangkutila duna mali fausyahi. Apalagi membela agama, membela negara. Jadi dulu orang-orang tua kita yang membebaskan negara Indonesia itu dari penjajah, baik itu Jepang, Belanda dan sebagainya, itu yang gugur itu syuhada itu ya. Kalau dengan hadis tadi, syuhada karena membela bukan hanya membela hartanya, membela negaranya, bahkan agama, karena dulu lagi dijajah itu kita udah Islam oleh para wali songo, Islam semua, banyak mayoritas Islam, ada yang ya masih Hindu, ada yang Kristen itu karena kemasukan dijajah orang-orang Belanda itu. Kalau sebelum masuk Belanda itu masih Hindu dengan Islam. Islam udah masuk Islam semua, hampir sedikit yang Hindu malah ke Bali kan gitu.
Nah ini jadi kembali, jadi mereka-mereka berarti syuhada karena mempertahankan bahkan memperjuangkan negara, harta, ya. Ya tentu saja kalau negara pasti hartanya akan dibawain ke sono semua. Apalagi zaman Jepang, ya saya nggak tahu, cuma ceritanya doang. Ya kan dibawain semuanya, panen dibawa hasilnya, kan? Itu namanya merampas. Sekali kalau membela diri, membunuh orang yang merampas padinya, enggak dosa. Dengan hadis mangkutila duna mali fahuwa syahid. Jadi orang-orang tua kita yang membunuh Belanda, membunuh Jepang tidak berdosa, bahkan yang terbunuhnya adalah syuhada. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismu Abdullah wa kana yulaqabu himaron wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab fa utiya bi yauman fa amara bi fa julida fa qala rajul minal qaum Allahumma anhu ma aktsara ma yutabi fa qala nabi la tal'anuhu fa wallahi ma alimtu illa annu yuhibbullah wa rasul. Ada pada suatu ketika Nabi Muhammad, ini dari riwayat dari sahabat Umar bin Khattab, pada zaman Nabi Muhammad ada seseorang namanya Abdullah dilakobi dengan himar. Namanya Abdullah tapi dipanggilannya himar. Sampai Rasul tertawa. Lah kok panggil himar kenapa? Itu. Wa kana nabiyyu qad jaladahu fi syarab. Dan laki-laki itu pernah Nabi mencambuknya karena minuman, karena minum arak. Suatu ketika datang lagi. Fa'amara bi fajuda. Kemudian Rasulullah perintah lagi dicambuk lagi karena dia minum arak lagi. Faqala rajulun minal qaum, karena udah 2 kali, maka ada sebagian sahabat, Allahumma la'anhu, semoga Allah melaknatnya. Apa kata Allah? La tal'anu, jangan melaknat dia. Aduh. Rasulullah melarang melaknat. Ya. Sebesar apapun dosanya, itu urusannya dengan Allah. Kita nggak berhak melaknat, nggak berhak doain yang jelek. Justru harusnya doain yang bagus. Mudah-mudahan kasih hidayah, ampuni dosanya dan kasih hidayah. Jangan dilaknat. Masuk neraka aja kamu, begitu aja, nggak boleh. Allahumma la'anhu, jangan, kata Rasulullah. La tal'anhu. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullah. Demi Allah, kata Allah, dia sebenarnya cinta Allah dan utusannya. Ya. Jadi jangan cuma lihat dari zahir saja melihat orang itu. Dia minum arak, tapi sebenarnya dia cinta Allah dan utusannya. Ya. Semua mudahan Allah ngasih hidayah, dikasih diampuni dosanya, jangan dilaknat. Karena laknat itu kalau orang yang dilaknatnya tidak dikehendaki Allah akan kembali kepada yang melaknat. Ada dalam satu hadis Sahih Bukhari, kalau ada orang yang melaknat, laknat itu naik ke langit. Di langit berputar-putar mau mencari yang dilanat. Begitu udah nyampe kepada yang lanat, ternyata yang dilanat Allah kendaki tidak boleh. Karena Allah lagi punya tujuan lain, misalkan. Ada malaikat yang menghadang laknat tadi. Laknat balik lagi ke langit. Muter-muter lagi. Laknat itu tidak akan hancur sebelumnya sampai berhasil. Maka kembali kepada yang melaknat. Ya. Kembali padanya anak, jangan sembarangan. Kita nggak tahu dia, siapa tahu walaupun dia perbuatannya kelihatannya udah bikin apa, tapi siapa tahu justru Allah nggak ada. Makanya tadi itu ada orang yang berbulak balik berkali-kali dicambuk minum arak, maka kesel tuh sebagian sahabat. Kata Allah, jangan kamu laknat. Demi Allah, saya tahu dia sebenarnya mencinta Allah dan utusannya. Kita kan nggak tahu. Ya.
Kita cuma melihatnya zahir doang. Ya sudah, harus ngikutin yang apa kata Rasulullah. Andaikan dia misalkan iya benar-benar ya urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Coba kalau orang Islam seperti gini semuanya, nggak ada orang Islam dengan Islam berantem, nggak ada orang Islam dengan orang Islam berantem, pasti akan damai kalau orang Islam bersatu. Nggak ada yang bisa mengenandingi kekuatan orang Islam. Orang Yahudi itu takut kalau orang Islam bersatu, makanya berusaha diadu domba terus. Ya. Kalau orang Islam bersatu, gak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Ya. Tahu itu tuh orang Yahudi, bagaimana cara untuk orang Islam itu tidak bersatu. Itu. Udah ada kita saudara kita yang gak bener, doakan, ajak, tentu saja ingatkan, jangan cuma doain saja. Melaksanakan hukum harus ya. Tadi dicambuk, Rasulullah dicambuk, tapi juga jangan melaknatnya. Itu. Masukin penjara kalau di Indonesia misalkan, penjara dihukum, jangan kemudian terus wah, dia ahli neraka, dia itu udah kelewatan dosanya. Belum tentu Allah, kita nggak tahu, siapa tahu tadi contohnya ternyata orang yang tukang minum arak tadi dia cinta Allah dan Rasulnya, itu Rasulullah ya tahu. Kalau kita kan nggak tahu, Rasulullah itu tahu apa yang hati seseorang itu. Kemudian An Abi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu as-sariq yasriqul baydah fatuqta'u yadu wa yasriqul habla fatuqta'u yadu. Nah, kalau tidak tidak menentukan itu boleh. Ya. Semoga kan coba di dalam Jumat itu Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah Islam dan orang-orang Islam, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, hancurkan mereka orang-orang musyrikan gitu. Itu nggak apa-apa kalau secara umum. Kenapa? Karena nanti itu doa kepada yang Allah kendaki. Ya akan membahayakan Islam, bahaya banget sama Islam. Allah hancurkan dengan doanya kita. Kalau kita nggak berdoa nanti ya Allah biarkan saja. Nah, tapi yang Allah kendaki, Allah yang tahu mana yang harus dihancurkan, mana yang tidak. Siapa tahu ada yang mereka akhirnya masuk Islam atau bertobat, itu urusannya Allah. Nah, kalau ditentukan nggak boleh, kalau secara umum boleh. Nanti Allah lah yang memilah-milahnya. Tadi kan dalam doanya Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Makanya itu orang yang bukan Islam tahu artinya, udah tanya. Makanya karena setiap Jumat ada khotibnya baca Allahumma a'izzal Islam wal muslim wa ahlikil kafarta wal musyrikin, maka dilarang sholat Jumat dengan alat orang Islam sendiri ya gitu. Nah, nggak sadar saja kita. Kekuatan Islam di dalam sholat Jumat itu luar biasa. Mereka tahu kalau masih Jumatan, orang Islam masih kuat. Nah, karena kalau doa bersama itu pasti dikabul, kata Allah. La yajtami'u jama'atun fayad'u ba'duhum wa yu'amir ba'duhum illa ajaballah. Setiap ada orang kumpul Jumatan atau apa saja, kemudian yang satu doa yang lain amin, maka pasti akan dikabul oleh Allah. Kembali. Jadi hukuman mencuri adalah potong tangan. Kalau tadi hukumannya minum arak dicambuk 80 kali cambukan. Kalau minum arak kalau mencuri dipotong tangan. Kalau berzina tadi ada zina muhson, ada ghairu muhson. Kalau zina muhson itu ranjam. Kalau ghairu muhson
dicambuk 100 kali cambukan, diasingkan 1 tahun. Muhson itu apa? Laki-laki udah punya istri, perempuan sudah punya suami, itu muhson, udah punya tempatnya kok malah di tempat lain. Ya. Tuh, makanya besar, lebih gede dosanya daripada yang ghairu muhson yang belum punya pasangan masing-masing. Kemudian kalau bunuh, kisos. Kisos itu, kalau kisos itu apa? Kalau memotong, tadinya kesalahannya motong telinga, dipotong telinga lagi. Motong tangan, tangan lagi. Kalau bunuh, bunuh lah. Itu namanya kisos. Hukum Islam itu. Nah, kalau ini tadi mencuri dipotong tangan. Caranya yaitu silang. Ya. Jadi disilang. Cuma kata Rasulullah yang berhak dipotong tangan itu tu'uliyat fi rub'i dinarin fasoidan. Kalau sudah ada 1 nisab. 1/4 dinar. Ya. 1 dinar itu 5 gram emas. Kalau 1/4 dinar berarti berapa? 1 gram 1/4. Itu baru boleh dipotong fasoidan ke atas. Kalau belum boleh. Ayam harganya 100 apa 50.000 ya belum boleh dipotong. Setengah 1/4 dinar itu 1 gram 1/4. 1 gram 2 gram setengah. 12 gram setengah lah gambarnya. Lah kalau misalkan 1 gramnya sekarang sudah 800 sampai itu, ya bangsa 1 jutaan. Lah kalau cuma mencuri 100.000 nggak boleh dipotong. Jadi ada aturan, jangan main potong aja. Jadi dinar bagi standarnya emas, ikutin harga emas, ya. Emasnya turun ya turun, emasnya naik. Ya. Pokoknya 1 dinarnya 5 gram. Ada yang mengatakan 5 gram, 4 gram, 7 berapa gitu. Ya, saya bulatkan 5 gram. Yo. Kalau 1/4-nya berarti tadi tinggal 1 gram, 2,5 itu. Ini apa 1 gram 2,5 apa namanya? Ibu-ibu yang biasanya tuh ngerti paham emas. Nah itu baru boleh dipotong. Jadi kalau ada yang mencuri ayam 1 mobil tuh baru boleh dipotong. Langsung mencuri ayam 1 kok langsung. Bahkan sampai dibunuh. Ada yang sampai wah itu. Apakah dikumpul? Tidak. Pada saat itu yang anukan, walaupun misalkan maaf, dia udah biasa mencuri sana sini, nggak pernah kena. Begitu pas mencuri ayam 1 kena, tetap tidak bisa. Yang jadi adalah pada saat ditangkap itu berapa yang dicuri. Ada nggak sudah 1 nisabnya yang itu tadi rumpul dinar tadi. Kalau belum, walaupun dia udah kalau dihitung dikumpulkan dengan yang sebelumnya udah ada, nggak begitu. Kecuali kalau dia yang menyerahkan diri pengen dihukum hukum Islam, nah itu beda. Itu pun tetap harus ada saksi. Wa anha radhiyallahu anha yadas sadiq lam tuqta ala adin nabi illa fi thamani majinati jafatin aw tursin. Ini ya hampir sama dengan di atas tadi. Jadi kalau belum sampai nisab itu batas mulai boleh, itu belum boleh dipotong. Nah, jadi kembali silangnya bagaimana? Kalau sekarang mencuri, potong dari tangan kanan 1. Nanti kalau mencuri lagi kaki kiri. Udah lepas, dia mencuri lagi, ketangkap lagi. Apa? Kan dari ini. Jadi pokoknya silang. Sini, sana, sini gitu. Dari kanan dulu, kemudian baru ke kaki kiri,
Kemudian kalau masih lagi berarti tangan ke kanan. Masih sudah dipotong pergelangan di sini. Dipotong udah nggak ada, pergelangan kaki nggak ada, masih mencuri, maka disalib. Disalib. Digini. Tuh. Tuh. Enggak sekaligus, apalagi jadi itu berdosa tuh orang ada mencuri ayam dibunuh rame-rame itu, ada yang dibakar, ada yang itu sama membunuh, bukan menghukum. Beda kalau melaksanakan hukuman Allah itu enggak berdosa, tapi kalau kayak tadi itu semua berdosa, sama membunuh. Amanik al-muhibin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azza. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ya Allah ya Allah ya nuru ya haqqu ya bunya aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afina anka wa asminaka wa hakimna bi syudika wa lutorika wa hawinha ala fadlika wa albisna libasat taqmika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya sami'u ya alimu ya halimu ya Allah isma du'ana bi khair. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athina wa la tu'arrid wa la. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina masyayikhina mu'allimna jamil muslimin wa muslimat. Allahumma yassir lana ma ta'assara 'alaina min umurina umuri dunya wa umul akhirah. Ma'ar rahati wa tumaddil qulubina wa abdadina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dinina. Amin. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina